Enak banget ya, bisa duduk santai. Jarang-jarang aku bisa keluar rumah lama. Biasanya kan sibuk terus beresin rumah sama ngurus anak. Iya, aku juga ngerasa gitu. Apalagi kalau udah beres semua kerjaan, rasanya plong. Bisa duduk sambil ngobrol kayak gini, kayak lepas aja beban seharian. Kalau ngobrol sama kamu tuh beda sama ibu-ibu lain, Tik. Biar enak aja gitu. Bisa lega ngomongin apa aja tanpa ditahan-tahan. Iya sama, aku juga gitu. Kadang kan kalau sama orang lain, suka mikir 2 kali mau ngomong apa, takut salah pahamin. Tapi kalau sama kamu, udah kayak saudara sendiri. Iya, makanya aku betah. Sebenarnya aku lagi kesel loh ini. Suami aku ada-ada aja kelakuannya tuh. Kadang bikin kesel, tapi mau ngomong terus juga gak tega. Iya sih, kadang aku juga gitu. Suka mikir, apa cuma suamiku aja gitu ya? Ternyata orang lain juga, sama aja. Tapi yaudahlah, namanya juga laki-laki. Iya sih, tapi kalau udah kesel kan suka pengen cerita aja gitu. Kadang suka ngerasa berdosa juga tahu jelek-jeleknya suami. Ya, mungkin kita kan cuma cerita tuh, bukan yang ngejelek-jelekin. Lagian kalau dipesan sendiri ntar, malah bikin hati panas. Ya gak gimana aja gitu, soalnya kan suami kan kepala rumah tangga. Takut aja kita ngomongin keburukannya di belakang. Menurut aku sih, daripada kita nyimpen unek-unek, mending dikeluarin aja kan. Ntar aku ditahan, malah meledak. Iya juga sih, contohnya apa tuh yang bikin kamu kesel sama suami kamu akhir-akhir ini? Aduh, banyak Mar. Misalnya aja, itu kalau pulang di kerja, sering banget buang barang sembarangan kayak barusan tuh. Sepatu ditaruh di ruang tamu, baju kerja ditaruh di kursi. Padahal kan udah berulang kali aku bilang, taruh di tempatnya. Wah, suamiku juga sama aja. Pakaian ditumpuk di kursi kayak gunung kecil. Karena aku ngomel-ngomel sendiri, tapi dia cuek aja. Sama aja ternyata ya. Apa suami-suami itu nggak sengaja bikin istri yang ngomel, bareng ngobrol gitu? Dan jangan iya, biar rumah rame kali ya. Tapi tetap aja bikin kesel. Dan aku suka ngomel panjang, dia malah ketawa. Tambah kesel aku. Sama Mar, aku kalau ngomel, itu bukannya nurut, malah bilang iya sambil main HP. Rasa sampai yang kelempar sendal. Astaga, iya sih, aku ngerti loh. Suamiku juga gitu, lebih perhatian sama HP dibanding sama aku. Iya, kayaknya HP itu jadi istri kedua buat mereka. Aku bilang, udah deh, naikin aja HP tuh. Jadi sekali gak usah peduliin aku lagi. Aduh, kamu lucu banget Tika. Tanpa mereka sadari, dari dalam rumah, Pak Dito mendengar jelas obrolan mereka. Ia terkejut menyadari dirinya jadi bahan gosip istrinya sendiri bersama Bu Marwah. Tika, aku tadi siang gak sengaja dengar obrolan kamu sama Marwah di teras. Oh, itu ya. Maaf ya Mas, aku cuma cerita aja biar lega. Gak ada maksud bikin kamu sakit hati. Aku ngerti, mungkin kamu capek sama kebiasaan aku. Tapi rasanya kurang enak juga dengar namaku dijadiin bahan cerita begitu. Aku minta maaf ya, tapi aku juga manusia Mas. Aku bertempat buat cerita, buat ngeluarin unek-unek. Kalau aku simpan sendiri, rasanya sesak. Lain kali kita bisa berdua aja ya. Aku bakal dengerin, aku janji. Jangan sampai orang lain tahu hal-hal yang seharusnya cuma kita yang ngerti. Iya, aku coba ya. Beberapa hari kemudian, siang itu, kampung sedang ramai dengan acara hajatan pernikahan salah satu warga. Bu Marwah dan Bu Dika datang bersama. Rame juga acaranya Tik. Udah lama loh aku nggak lihat acara segala ini. Kayaknya semua orang kampung pada diundang deh. Iya, itu makanannya banyak banget. Kayaknya keluarganya emang bikin pesta gede gitu ya, biar gak malu sama tamu. Padahal kalau dipikir, pernikahan sederhana cukup ya. Yang penting sah dan lancar. Tapi ya orang-orang suka gengsi juga kan. Betul tuh, apalagi kalau banyak saudara banyak, pasti maunya kelihatan meriah, biar jadi bahan omongan orang. Ngomong-ngomong, aku lihat mukamu agak capek nih. Kamu kurang tidur tuh gimana? Iya, semalam aku kurang tidur. Ada aja yang bikin gak bisa istirahat. Mas Dito tuh pulang gak malam, terus bikin rumah berantakan lagi. Jadi aku beres dulu. Hah, emang ya laki-laki tuh dan suka gak mikirin capeknya istri. Pulang tinggal taruh barang sembarangan, kita yang repot ngurusin. Iya, itu baru soal kecil. Kadang aku juga kesel sama pekerjaannya, soalnya gaji gak seberapa.
tapi gaya hidupnya suka lebih nongkrong sama teman kerjanya lah. Padahal butuh dia lebih perhatian sama keluarga. Astaga, gitu ya jadinya. Aku kira Pak Dito tuh suami yang kalem-kalem aja loh. Ternyata ada juga ya sisi bikin pusingnya. Iya, aku ngomongin ke dia, jawabannya cuma iya aja. Ujung-ujungnya dia ulangin lagi. Bingung mesti gimana? Sama aja kayak suamiku Mar. Pulang kerja langsung rebahan kayak raja. Terus nungguin aku siapin makan. Padahal aku juga baru aja kelar beberes. Sama banget, soalnya kita ini pembantu loh di rumah sendiri. Semua urusan kita yang jalanin, mereka tinggal enak aja. Kok bisa mereka tuh gak sadar aku juga capek? Bukan direnganin, malah tambah beban. Nah itu, dan juga ya, aku tuh paling kesel kalau udah masalah duit. Mas Dito tuh susah banget dimintain, padahal jelasnya buat kebutuhan rumah. Tapi kalau buat hal gak penting, gampang dia ngeluarin. Waduh, sama juga tuh kayak suamiku. Dia tuh tiba-tiba beli rokok satu bungkus gitu yang mahal. Tapi kalau aku minta uang belanja tambahan, malah bilang diseret. Iya, apa jangan-jangan laki-laki tuh sifat bawahnya kayak gitu ya? Bisa jadi, Tik. Kayaknya mereka tuh cuma mikirin diri sendiri. Aku sampai cari tak tetangga lain loh. Kalau suamiku suka gitu, biar gak ngerasa sendiri juga. Sama Mar, kayaknya lebih ringan aja setelah cerita kan. Kalau tau sebenarnya agak nggak baik, tapi tetap aja pengen ngomong. Ya udahlah, anggap aja kita ini tempat curhat satu sama lain. Gak usah merasa salah. Toh gak ada orang lain tuh yang dengerin obrolan kita. Beberapa hari setelah hajatan berlangsung, obrolan tentang Bumora dan Buntika menyebar di kampung. Telinga tetangga lain rupanya mendengar obrolan mereka. Nah, Pak Dito pun ikut jadi bahan omongan. Malam itu, Pak Dito bicara. Tik, aku mau tanya sesuatu, tapi tolong jawab jujur ya. Kenapa? Aku tadi sempat dengar orang-orang ngobrol. Katanya waktu hajatan 2 hari yang lalu, kamu sama Marwa ngomongin aku sama suaminya ya. Panjang lebar gitu. Sampai jadi bahan ketawaan kalian berdua lagi. Siapa yang bilang gitu? Masa sih? Orang suka lebih aja kalau dengerin setengah-setengah. Aku nggak cuma dengar dari satu orang, Tik. Beberapa orang bilang hal yang sama. Ini jadi kayak semua orang tuh tahu hal yang seharusnya cukup kita aja yang tahu. Aku merasa bikin kamu malu. Aku cuma lagi kelepasan aja cerita waktu itu. Soalnya Marwa juga nyerocos kan, aku jadi kebawa. Tapi kan aku udah bilang dari kemarin, kalau ada yang kamu gak suka dari aku, bilang langsung ke aku, jangan ke orang lain. Sekarang malah jadi masalah baru kan. Bukan cuma aku yang tahu, tapi hampir satu kampung bisa jadi ngomongin kita. Ya aku salah. Cuma saat itu kan suasananya rame tuh. Ya aku nggak tahu kalau ada yang dengerin. Aku kira obrolan kita aman karena baik suara musik. Kamu harusnya bisa mikir, di tempat umum pasti banyak telinga yang nyimak. Mungkin kamu ketawa-ketawa ngerasa biasa aja, tapi buat yang denger itu jadi bahan gosip baru. Iya, kebawa suasana. Aku cuma pengen cerita waktu itu, gak masuk ngejelekin kamu. Lagi bikin kamu malu. Tapi nyatanya sekarang aku udah malu. Aku pulang kerja tadi aja kepala nunduk terus. Takut ketemu tetangga, takut dikira suami yang gak becus. Ya maaf ya, gak mikir panjang waktu itu. Aku cuma pengen kamu belajar. Aku udah bilang berulang kali, masalah rumah tangga cukup kita aja yang tahu. Gak usah diumbar-umbar keluar gitu. Iya. Udah ya, aku gak mau lagi dengar cerita kayak gitu keluar dari mulutmu. Aku sayang kamu, makanya aku gak mau masalah kecil jadi besar kayak gini. Ya udah, aku anggap masalah ini selesai. Tapi sekali lagi ingat ya, jangan diulangi. Kita ini keluarga. Seburuk apapun aku di mata kamu, biarlah jadi urusan kita berdua aja. Iya. Keesokan harinya, Buntika sedang menyapu ketika Bu Marwa datang. Tik, aku mau minta labimu dong yang di belakang rumahmu. Kemarin kulit subur banget. Pengen aku tanam juga di pot. Oh iya, boleh banget Mar, ambil aja tuh. Makasih ya, kamu memang baik. Lalu gampang kalau dimintain apa-apa. Makanya aku betah main ke rumahmu. Ya sama-sama lah Mar. Aku juga seneng kalau kamu main. Ada teman ngobrol. Ngomong-ngomong, kamu agak murung nih. Kenapa? Iya, tadi malam Mas Dito ngomong panjang sama aku. Dia bilang, jangan lagi-lagi cerita masalah rumah tangga ke orang lain. Katanya cukup diselesaikan berdua aja. Aneh juga ya suamimu tuh.
Dia kan cuma nyampein unek-unek biar lega. Emangnya salah ya? Ya aku juga sempat mikir gitu sih. Tapi aku ngerti Mas itu. Dia malu. Soalnya katanya orang-orang pada ngomongin. Gara-gara aku sama kamu cerita hajatan kemarin. Wah, aku juga kena semprot suamiku sih. Dia bilang jangan buka aib rumah tangga ke orang lain. Tapi aku malah balik ngambek ke dia. Sekarang aku diemin aja dia biar ngerasain. Waduh, kamu serius ngedimin dia? Kalau aku sih nggak bisa, Mar. Soalnya aku didimin, jadi makin ruwet masalahnya. Iya sih, tapi aku tuh kalau udah marah suka males ngomong. Jadi aku pilih diem deh, biar dia kepikiran sendiri. Tuh nanti dia yang nyamperin aku duluan. Tapi kalau kamu diem terus, bisa-bisa panjang masalahnya, Mar. Ntar nggak ketemu jalan keluarnya. Ya aku tahu sih, tapi kan kita juga butuh pelampiasan kan. Masa ya semua harus ditahan? Rasa pada pusing sendiri, mending cerita ke orang lain aja. Tapi Mas itu kemarin bilang gitu, bukan karena aku nggak boleh cerita. Tapi kita ke masalah kecil jadi besar. Katanya kalau orang lain ikut campur, ntar runyam. Iya sih, tapi sama orang nanti bikin lega kan. Waktu aku cerita ke kamu, aku jadi ketawa-ketawa. Padahal tadinya lagi kesel. Iya, tapi pas tahu akibatnya, aku jadi takut, Mar. Aku nggak mau, jadi itu makin kecewa lagi. Kalau aku mah bodo amat lah. Suamiku boleh marah, tapi aku juga punya hak buat cerita. Yang aku juga manusia. Beberapa hari kemudian, siang itu, pengajian ibu-ibu sudah dimulai. Umarwa dan Butika duduk berdampingan. Tik, kamu tahu nggak sih? Semalam tuh suamiku pulang telat banget. Alasannya katanya habis main sama teman-temannya. Kamu kenapa diem aja sih? Biasanya kan kami ikut nimbrung tuh, ikut nyeletuk. Aku lagi dengerin ceramah, Mar. Ih, sama kan biasa aja. Tapi minggu juga gini-gini aja. Aku ceritakan biar kita nggak ngantuk. Iya, tapi aku pengen fokus dulu. Dasar kamu aneh. Karena topik seru. Ya udah deh, aku ceritain aja. Minggu bener sana. Selepas pengajian, mereka berjalan pulang. Tik, tadi kenapa sih kamu gak nanggepin aku cerita? Biasanya kamu ikut nimbrung. Sekarang kamu malah diem aja kayak orang asing. Aku kayaknya mau berhenti dari cerita-cerita begituan, Mar. Rasanya gak enak aja. Pikir kamu suamimu kemarin ya? Tik, jangan terlalu kaku gitu dong. Kalau kamu terus menek-unekmu, awas loh, bisa gila nanti. Aku bukan gak mau cerita, Mar. Cuma kalau diceritain suami terus, gak bagus juga kali. Apalagi tadi pengajian, rasanya gak sopan. Ya ampun Tik, kamu kok jadi gini sih? Dulu kan kamu lebih parah dari aku. Kita masih yang ketawa di pengajian. Sekarang kok sosokan alim. Kalau ada waktu yang ngobrol, ya ada waktu yang serius. Kalau lagi pengajian, mending dengerin aja. Tuh, Teza, ngomong juga yang penting-penting. Aduh, kamu berubah banget ah. Bukan kamu yang dulu, gampang ketawa, gampang cerita. Nggak mikirin aturan kayak gini. Ya gimana ya, aku ngerasa bersalah. Bagi pas kemarin Mas Dito ngomong gitu, aku jadi kepikiran. Takut dia makin malu ntar kalau dengan orang lain lagi. Masa iya kamu mau nutupin semua sisi kamu? Suamimu kan kalau bisa jadi tempat cerita. Apalagi kalau masalahnya tentang dia sendiri. Ya tapi mungkin aku bisa milih hal-hal lain aja dari rumah tangga. Ih, tapi rasanya hambar banget dong kalau cuma cerita hal biasa. Aku pribadi sekarang lebih nyaman ngungkit hal-hal begitu lagi. Kaku kamu sekarang. Takut lah, malu lah. Ya udah deh, terserah kamu. Tapi kalau suatu saat kamu pengen cerita lagi, inget ya, aku siap dengerin. Keesokan paginya, Butika pergi ke rumah Bu Marwa untuk meminjam mixer. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu. Loh, kamu sakit ya? Iya, entah kenapa dari subuh kepala rasanya berat banget. Lidah juga agak elu. Terus badan meriang. Mungkin masuk angin ya, demam. Aduh Mar, jangan dia gak menteng. Mau bantu aku kerokin gak? Biar agak enakan. Gak usah Tik. Aku tadi udah minum obat warung. Biasanya kalau udah minum gitu, paling tinggal tidur aja. Nanti juga sembuh sendiri. Yakin kamu? Takutnya malah makin parah. Apalagi lidahnya udah keluh gitu. Gak apa-apa. Oh iya, tadi kamu minjem mixer kan? Ambil aja di belakang, di lemari dapur. Aku pusing mau jalan ke sana. Oke, kamu istirahat aja. Hati-hati ya pas ambilnya, mobilnya agak kusut. Iya.
Mutika pun ke dapur dan membuka lemari, mengambil mixer dengan hati-hati. Saat ia hendak menutup pintu lemari, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari ruang tamu. Aduh Tik, kepalaku. Aduh, sakit banget. Astagfirullah, kamu kenapa? Tadi katanya pusing biasa. Kok teriak? Aku nggak tahu. Tiba-tiba nyut-nyutan tadi. Sumpah, rasanya kayak ditusuk jarum. Ya Allah Mar, jangan ditahan. Aku panggilin bidan ya. Kita ke puskesmas ya sekarang juga. Jangan dulu Tik, aku masih bisa nahan nih kok. Cuma rasanya pusing banget nih. Aku rebahan dulu aja kali ya. Kalau sampai pingsan gimana? Aku gak enak nih ninggalin kamu sendirian. Tenang, aku masih sadar kok. Cuma tadi kaget aja. Sakitnya datang tiba-tiba. Aku coba tidur dulu. Siapa tahu reda ntar. Yaudah kalau gitu, kamu rebahan. Aku pulang ya. Ya Tik. Kalau masih sakit, bilang ya. Biar Raka atau tetangga lain bisa bantu. Iya. Semoga cepat sehat. Aku pamit dulu. Bu Marwa tiba-tiba terbatuk keras. Terlihat darah keluar dari mulutnya. Astagfirullah Mar, ya Allah, kamu keluar darah. Gimana ini? Aduh, perih banget di lidah sama tenggorokan. Kepalaku juga sakit banget. Allah, ampuni aku. Ampuni semua dosa-dosaku. Kamu tahan ya, aku panggil bantuan. Tunggu bentar aja. Dik, aku kayaknya sadar deh. Cerita keburukan suami ke orang lain gak ada gunanya. Aku malu banget. Kayaknya semua ini berasa atas mulutku sendiri. Alhamdulillah kamu sadar Mar. Dari awal, aku juga ada kepikiran. Cuma aku sendiri sempat kebawa arus. Aku janji deh setelah ini bakal buka web suami lagi depan siapapun. Kalau ada masalah, aku obrolin aja. Itu yang terbaik Mar. Aku juga belajar banyak kok dari kesalahan ini. Semoga kita sama-sama bisa jaga lisan ya. Karena ternyata akibatnya besar banget. Mereka berdua menyadari bahwa menjaga lisan adalah hal yang jauh lebih penting daripada sekadar memuaskan rasa yang bergosip.